Gelombang penolakan meluas di tengah masyarakat soal kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% mulai tahun 2025. Bahkan, unjuk rasa hingga petisi yang diteken hampir 200.000 sudah dilakukan di tengah masyarakat menolak kebijakan tersebut. Adapun kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 12% berlaku tanggal 1 Januari tahun 2025 termuat dalam Undang-Undang UU Nomor 7 Tahun 2021 atau UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pemerintah sendiri sudah memastikan PPN bakal tetap naik di tahun 2025 sesuai amanat UU HPP. Bahkan, pemerintah juga memberikan serangkaian paket insentif dan stimulus buat menjaga daya beli masyarakat secara sementara. Namun, hal itu tak menyurutkan suara-suara yang meminta membatalkan aturan kenaikan PPN. Direktur Hukum Center of Economic and Law Studies, Celios Mat Zakiul Fikri mengatakan pemerintah seharusnya bisa mengevaluasi kenaikan PPN di tengah banjir penolakan yang terjadi. Dia pun mengungkapkan opsi-opsi yang bisa dilakukan untuk menyesuaikan tarif PPN jadi lebih rendah. Pertama, pada bab 4 UU HPP disebutkan ada perubahan pasal 7 ayat 3 di UU PPN yang menyebutkan PPN bisa diubah menjadi 5% atau menaikkan hingga maksimum 15%. Namun, Zakiul menilai opsi yang tertuang pada pasal 7 ayat 3 tetap bisa menimbulkan kekacauan hukum atau recatverwaring akibat aturan pada ayat tersebut ambigu dan tidak jelas mengenai barometer untuk menentukan 5% hingga 15%. Selain itu, pelaksanaan norma pasal 7 ayat 3 harus dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai ketentuan dari pasal 7 ayat 4. Yang jadi masalah, berurusan dengan DPR dapat memakan proses yang panjang, lama, dan rumit, sedangkan jangka waktu untuk menuju Januari tahun 2025 tinggal sisa hitungan hari saja. Menurunkan angka PPN atau menunda saja berlakunya kenaikan PPN mustahil terjadi, sebab mereka pasti akan fokus untuk menjalankan perintah dari pasal 7 ayat 1. Dalih yang terus diumbar di berbagai media, tulis Zakiul dalam keterangannya, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Oleh sebab itu, Zakiul mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mendorong inisiasi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) terhadap perintah kenaikan PPN dalam UU HPP. Toh, dia menilai selama ini keberadaan Perpu dalam politik regulasi Indonesia selama 10 tahun terakhir bukan merupakan hal yang langka. Semasa pemerintahan presiden sebelumnya, 8 jenis Perpu dengan berbagai alasan mendesak yang berbeda telah diterbitkan, ujar Zakiul. Salah satunya adalah Perpu No. 1 Tahun 2017 tentang kepentingan pajak. Perpu ini lahir untuk mengakomodasi rencana taks amnesti atau pengampunan pajak yang lebih banyak dinikmati oleh orang kaya, bahkan pengemplang pajak. Belait itu diterbitkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Bila Jokowi berani menerbitkan Perpu untuk mengakomodir kebutuhan orang kaya, Zakiul menilai ini saatnya Prabowo melakukan hal sebaliknya. Prabowo bisa menerbitkan Perpu yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas, khususnya kalangan menengah dan miskin yang terdampak kenaikan PPN. Maka ini saatnya Prabowo meninggalkan bayang-bayang Jokowi dengan menerbitkan Perpu membatalkan kenaikan PPN 12% di UU HPP dan saatnya berpihak pada masyarakat menengah bawah yang tengah dihimpit berbagai kesulitan ekonomi, sebut Zakiul. Zakiul menilai setidaknya ada 3 alasan mengapa Perpu pembatalan kenaikan PPN 12% harus dikeluarkan. Pertama,
Norma kenaikan PPN menimbulkan masalah hukum yang mendesak untuk diselesaikan. Masalah hukum itu mulai dari inflasi atau naiknya harga barang jasa, merosotnya kemampuan konsumsi rumah tangga kelas menengah ke bawah, meningkatnya angka pengangguran, tertekannya UMKM. Industri manufaktur dan potensi menambah jumlah rakyat miskin di Indonesia. Kedua, keberadaan ketentuan pasal 7 ayat 1, bab 4 pasal 4 angka 2 UU HPP 2021 tidak memadai karena tidak memuat kepatutan dan keadilan hukum. Ketiga, kondisi saat ini tidak mungkin diatasi dengan cara membuat atau merevisi undang-undang melalui prosedur biasa, mengingat memakan waktu yang cukup lama sementara keadaan telah mendesak. Keadaan mendesak sebab per tanggal 1 Januari tahun 2025 perintah norma yang problematik dari pasal 7 ayat 1, bab 4 pasal 4 angka 2 UU HPP 2021 harus dilaksanakan. Sementara DPR RI sedang berada pada masa reses dari tanggal 6 Desember tahun 2024 sampai tanggal 15 Januari tahun 2025, sehingga tidak mungkin persoalan tersebut dibicarakan bersama dalam waktu dekat, tutup Zakiul. Bukan cuma Zakiul yang mengusulkan Prabowo mengeluarkan Perpu untuk urusan pembatalan kebijakan PPN 12%, Ex-Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Hadi Purnomo juga mengusulkan hal yang sama. Hadi mendesak pemerintah tidak hanya menunda tapi membatalkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Ia mengusulkan agar PPN bisa kembali ke 10%. Menurutnya, pemerintah dapat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, agar tarif PPN 12% yang ada dalam UU HPP bisa dibatalkan.